Nah, selanjutnya Ibu akan mengabsensi terlebih dahulu. Ahmad Rifaldi, Al-Ubaid Sabri, Aulia, Az-Zahra, Azra, Fadil Rizki, Fadila Kirania, Fadila Mumtazah. Oke, jadi perhatikan adik-adik. Sekarang perhatikan baik-baik. Ada yang bisa menjelaskan mengenai apa gambar ini? Kelahiran seorang bayi. Kelahiran seorang bayi. Nah, kelahiran ini apakah merupakan takdir dari Allah, iya atau tidak? Iya. Ya, jadi kelahiran merupakan takdir dari Allah. Baik, sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan menyampaikan terlebih dahulu tujuan pembelajaran yang adik-adik harus capai pada hari ini. Jadi yang pertama, adik-adik harus mampu menjelaskan pengertian dari qada dan qadar Allah. Kemudian yang kedua, siswa mampu menyebutkan contoh qada dan qadar dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Kemudian yang ketiga, siswa mampu menyebutkan makna beriman qada dan qadar Allah. Selanjutnya kita masuk kepada materi pertama, yaitu pengertian qada. Ada yang tahu? Silakan baca sama-sama pengertian qada. Tidak dapat diundurkan, bahkan didahulukan. Kemudian masuk kepada pengertian qadar. Coba baca sama-sama pengertian dari qadar. Jadi qadar ini berbeda dengan qadar. Kalau qadar tidak dapat diubah, maka qadar ini bisa diubah. Nah, hal ini pun sudah Allah firmankan dalam Al-Quran surah Ar-Ra'd ayat 12, yang artinya sesungguhnya Allah itu tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sampai mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Jadi dari ayat tersebut dijelaskan bahwa setiap manusia harus berusaha untuk mengubah nasibnya. Nah, jadi itu adalah pengertian dari qadar. Selanjutnya kita masuk kepada macam-macam takdir. Nah, jadi adik-adik, menurut para ulama takdir ini terbagi menjadi dua macam. Ada takdir apa? Takdir mutlak dan takdir mutlak. Dan takdir mutlak itu takdir yang bagaimana? Yang dapat diubah dengan usaha atau ikhtiar.
berikhtiar dengan cara berobat. Nah, itu adalah takbir mu'allaq. Kemudian takbir mudrab takbir yang tidak dapat diubah oleh manusia. Contohnya seperti jenis kelamin, kelahiran, dan kematian. Nah, jadi itu adalah dua macam takbir. Selanjutnya kita masuk kepada hikmah beriman. Hikmah beriman. Hikmah yang pertama adalah nah, jadi contohnya itu ketika bencana melanda, sikap dari setiap orang itu pasti akan berbeda-beda. Ada yang sabar, ada yang marah, bahkan ada yang tidak terima. Nah, akan tetapi berbeda dengan seseorang yang percaya dengan takdir Allah. Nah, seseorang ini pasti akan senantiasa bersabar karena dia tahu, dia mengerti bahwa segala sesuatu yang terjadi dan yang menimpa dirinya itu adalah ketentuan dan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang kedua senantiasa berusaha. Kemudian yang ketiga apa adik-adik? Jadi itu adalah hikmah beriman kepada dan kadar Allah. Kemudian kita masuk kepada contoh kada dan kadar. Silakan dibaca contoh dari kada yang pertama apa? Jadi Allah sudah menentukan bahwa akan adanya pergantian siang dan malam. Kemudian yang kedua jadi setiap yang bernyawa pasti akan merasakan yang namanya kematian. Nah, kapan dan di mana kematian itu mengakhiri? Tidak ada satupun makhluk yang mengetahuinya kecuali Allah. Kemudian yang ketiga matahari terbit dari timur dan tenggelam di arah barat. Jadi itu adalah contoh dari kada. Kemudian contoh kada yang pertama jika ingin jodoh kelas harus belajar dengan sungguh-sungguh. Kemudian yang kedua jadi jika ingin hidup sukses harus berusaha dengan tekun. Oke, sampai sini semuanya sudah paham apa itu iman kepada kada dan kadar? Ya. Oke, sekarang Ibu akan bagi dalam beberapa kelompok tugas.
Jadi itu jawaban dari kelompok kedua. Jadi benar atau tidak jawabannya? Oke, berikan aplaus dulu. Oke, silakan kelompok ketiga. Silakan bacakan contoh dari kata-kata. Kematian siang dan malam, adanya kematian pada setiap makhluk hidup. Oke, itu jawabannya. Tepuk tangan dulu. Silakan bacakan contoh dari sabun orang. Oke, itu jawabannya benar atau tidak? Oke, berikan aplaus dulu. Jadi, sekarang kelompok ini contoh dari takdim orang. Berikan satu contoh. Takdim orang.
jaga